Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yoyo Mimunah, Prodi PIAUD semester 5, akan mempresentasikan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yang mana judulnya Teknik Pengutipan dalam Karya Ilmiah, yang mana pembahasannya adalah pengertian kutipan, fungsi kutipan, prinsip-prinsip mengutip, teknik menulis kutipan, plagiarisme, tujuan penggunaan kutipan, dan sistem dokumentasi. Yang mana pengertian kutipan pertama adalah kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Atau kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang, pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau tulisan lainnya, maupun dalam bentuk tulisan misal media elektronik seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan yang dimaksudkan dalam sebagai kutipan adalah bahan yang tidak atau belum menjadi pengetahuan umum, hasil-hasil penelitian terbaru, dan pendapat-pendapat seseorang yang tidak atau belum menjadi pendapat umum. Jadi pendapat pribadi tidak perlu dimasukkan sebagai kutipan. Dalam mengutip kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenarannya kutipan tersebut. Selanjutnya fungsi kutipan. Fungsi kutipan diantaranya adalah 1. Untuk menunjang atau mendukung pendapat tersebut, 2. Sebagai landasan teori, 3. Penguat pendapat penulis, 4. Penjelasan atau uraian, 5. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu, 6. Menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, 7. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, 8. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka, 8. Meningkatkan estetika penulisan, 10. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam 2 cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan akhir umumnya dilakukan andai kata penulisan tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntutan uraian pada teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya: 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak
mempergunakan kutipan langsung. Dan 5, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Selanjutnya adalah C, prinsip-prinsip mengutip. Dalam mengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu 1. Penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. 2. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber lain aslinya. 3. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. 4. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. 5. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Dan 6. Pada kutipan langsung penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik, spasi titik, titik 2 atau sis. Sis ini berasal dari kata Latin situs, sicut, yang berarti mendemikian atau jadi seperti itu. 7. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan, baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan makna, maka kata-kata tambahan itu harus dicetak lain tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Contohnya, kutip 1, tugas bank antara lain adalah memberi pinjaman uang. Kutip lagi 1. Pengutipan tahu bahwa dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya, kutip 1, tugas bank antara lain memberi pinjam, kurung buka, seharusnya pinjaman penulis, buka kurung, tutup kurung, uang. Kutip dulu, tugas bank antara lain memberi pinjam, kurung buka, sis, kurung tutup, tanda seru, uang. Kutip 1. Artinya sis itu dikutip sesuai dengan aslinya. Dan selanjutnya D, teknik penulisan kutipan. Menulis kutipan adalah apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis demi kata, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks aslinya. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Cara penulisannya sebagai berikut. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang terdiri dari 3 baris atau kurang dari baris ketiga. Selanjutnya diketik seperti ketikan teks
Kedua, diawali dan diakhiri dengan tanda petik, petik 2 di atas, spasi petik 2. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. Selanjutnya sesudah kutipan selesai, diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas. Menulis nama singkat atau nama keluarga, pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil kurung buka penulis atau tahun titik 2 halaman dan kurung tutup. Dan B, kutipan langsung panjang adalah kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris atau 4 baris ke atas. Ya. Selanjutnya, kutipan langsung ditampilkan untuk mengemukakan konsep atau informasi sebagai data. Titik-titik sepanjang 1 baris menandai penghilangan sebuah kalimat. Titik-titik sebanyak 3 menandai menghilangkan kata, dan shift menandai adanya kesalahan dalam kalimat. Dan C, kutipan tidak langsung adalah penulisan penggunaan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip. Untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Adapun cara peraturan dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Kalimat-kalimat yang mengundang. 1 adalah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan ide tersebut ditulis dengan spasi, rangkap sebagaimana teks biasa. 2. Semua kutipan harus dirujuk. 3. Kutipan diintegrasikan dengan teks. 4. Kutipan tidak diapit tandai kutip. 5. Sumber rujukan dapat ditulis sebagai sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. 6. Apabila ditulis sebelum teks kutipan, nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka masuk ke dalam teks, diikuti dengan tahun terbitan antara tanda kurung. 7. Apabila ditulis sesudah teks kutipan, rujukan ditulis di antara tanda kurung, dimulai dengan nama akhir sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Titik 2 dan titik akhir diakhiri dengan tahun terbitan. Kutipan tidak langsung terdiri dari kutipan tidak langsung pendek dan kutipan tidak langsung panjang. Adapun cara penulisannya adalah kutipan tidak langsung pendek adalah kutipan tidak langsung yang terdiri dari 3 atau kurang. Kutipan tidak langsung panjang adalah kutipan tidak langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris atau 4 baris ke atas. Satu adalah meringkas, yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Meringkas bertujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan, menghemat kata, memudahkan pemahaman naskah asli, dan memperkuat pembuktian. Dan 2, cara ikhtisar, yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli, tetapi akan mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi, langsung kepada inti bahasan yang terkait dengan masalah yang hendak dipecahkan. Dan D, kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip. Dikutip seperti dalam teks asli. Dan E, kutipan atas ucapan lisan, yaitu harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya.
atau bila pembicara seseorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. F. Kutipan dalam kutipan, yaitu kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Bila kutipan asli memakai tanda kutipan tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutipan ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutipan ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutipan tunggal. Dan G. Kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat atau dapat berupa koma, titik, atau titik, disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicaranya. Dan E. Plagiarisme. Plagiarisme adalah KBBI. Plagiarisme adalah tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Plagiarisme adalah tindakan yang tidak menyebut sumber kutipan dalam mengutip. Sumber kutipan perlu dicantumkan pada kutipan tersebut karena A. Untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang diambil kutipan tulisannya. B. Merupakan aspek legalitas sebagai pengganti izin penggunaan kutipan tersebut. B. C. Merupakan etika dalam masyarakat ilmiah dan akademik. D. Guna menghindari penggunaan pendapat penulis ini yang tidak sesuai dengan tata aturan-aturannya atau plagiat. Pencantuman sumber dapat dikecualikan bila pendapat tersebut merupakan A. Pengetahuan yang telah bersifat umum. B. Pendapat atau fakta tersebut dengan mudah dapat diperiksa dan diteliti kebenarannya. Ada 8 hal yang dianggap sebagai tindakan plagiat sebagaimana diambil dari Bot 1995 dan Gibaldi 1999, yaitu 1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. 2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. 3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. 4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. 5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. 6. Menyalin atau mengutip langsung bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber dan tanpa membubuhkan tanda petik. Meringkas dengan cara memotong teks tanpa menyebutkan sumbernya dan tanpa membubuhkan tanda petik. 7. Meringkas dan memparafrasekan atau mengutip tak langsung, tidak langsung, tanpa menyebutkan sumber. Dan ke-8, meringkas, memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama sumbernya. Dan F, tujuan penggunaan kutipan, yaitu adalah 1. Memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. 2. Mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. 3. Menunjukkan
bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. 4. Mencegah penggunaan bahan tulis orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Dan G, terakhir, sistem dokumentasi, yaitu adalah sistem rujukan digunakan sebagai sumber referensi jika penulis A. menggunakan kutipan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas, B. menjelaskan dengan kata-kata sendiri pendapat penulis atau sumber lainnya, C. meminjam tabel, peta atau diagram dari suatu sumber, D. menyusun diagram berdasarkan data penulis atau sumber lain, E. menyajikan suatu pembuktian khusus yang bukan suatu pengetahuan umum. Dan F. merujuk pada bagian lain pada teks. Sebenarnya setiap bidang ilmu memiliki sistem perujukannya masing-masing. Sistem perujukan ilmu kedokteran beda dengan sistem perujukan ekonomi ataupun teknik. Akan tetapi ada 2 sistem perujukan sumber bacaan dan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu sistem cara, catatan, dan sistem langsung. Yaitu ada 2. 1. Sistem catatan atau non-bibliografi, menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau catatan belakang atau langsung dalam daftar pustaka. Beberapa bidang ilmu sudah tidak ada menggunakan sistem catatan, tetapi menggunakan sistem langsung. 2. Sistem langsung yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung dan diletakkan. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang, pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronik seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Kutipan terdiri dari 1. kutipan langsung dan 2. kutipan tidak langsung. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam pengutipan, yaitu adalah A. Penulisan jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Dan B. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. C. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Dan D. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. E. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Rupanya paparan dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.